Relativitas khusus. Dalam fisika, relativitas khusus atau teori relativitas khusus adalah teori fisika mengenai hubungan antar ruang dan waktu yang diterbitkan pada 1905 oleh Albert Einstein, menjelaskan fenomena perubahan panjang waktu dan massa dikaitkannya dengan acuan dan kesetaraan massa dengan energi dalam teori relativitas khusus, serta konsep relativitas khusus. Teori yang membahas mengenai kecepatan dan percepatan yang diukur secara berbeda melalui kerangka acuan. Konsep dari teori relativitas disusun oleh Albert Einstein menjadi dua jenis, yaitu teori relativitas khusus dan teori relativitas umum. Kedua teori ini diciptakan untuk menjelaskan bahwa gelombang elektromagnetik tidak sesuai dengan teori gerakan Newton. Gelombang elektromagnetik dibuktikan bergerak pada kecepatan dan konstan, tanpa dipengaruhi gerakan sang pengamat. Inti pemikiran dari kedua teori ini adalah bahwa dua pengamat yang bergerak relatif terhadap masing-masing akan mendapatkan waktu dan interval ruang yang berbeda untuk kejadian yang sama, tetapi isi hukum fisika akan terlihat sama oleh keduanya. Relativitas khusus adalah teori mengenai struktur, ruang, dan waktu. Diperkenalkan oleh Einstein melalui karyanya tahun 1905 tentang elektrodinamika pada benda bergerak. Relativitas khusus menunjukkan bahwa jika dua pengamat berada dalam kerangka acuan lembab dan bergerak dengan kecepatan sama relatif terhadap pengamat lain, maka kedua pengamat tersebut tidak akan melakukan percobaan untuk menentukan apakah mereka bergerak atau diam. Bayangkan, ini seperti saat Anda berada dalam sebuah kapal selam yang bergerak dengan kecepatan tetap, Anda tidak akan dapat mengatakan bahwa kapal selam tengah bergerak atau diam. Teori relativitas khusus didasarkan pada postulat bahwa kecepatan cahaya akan sama terhadap semua pengamat yang berada dalam kerangka acuan lembab. Teori relativitas khusus. Yang pertama ada percobaan Michelson dan Morley. Dalam percobaan ini, Michelson dan Morley berusaha mengukur kecepatan planet bumi terhadap ether, yang pada waktu itu dianggap sebagai medium perambatan gelombang cahaya. Analisis terhadap hasil percobaan menunjukkan kegagalan pengamatan pergerakan bumi terhadap ether. Yang kedua ada teori relativitas Newton, menjelaskan gerak-gerak benda jauh di bawah kecepatan cahaya. Teori relativitas mempelajari bagaimana pengukuran besaran fisika yang bergantung pada pengamatan, seperti halnya dengan peristiwa yang diamati. Dan teori yang ketiga ada momentum relativistik. Dalam kerangka acuan inersia, untuk kelajuan yang jauh lebih kecil dari kelajuan cahaya, momentum didefinisikan sebagai perkalian massa dengan kecepatan. Hal ini menunjukkan bahwa momentum juga akan bersifat relatif, karena faktor massa yang berubah ketika benda bergerak mendekati kelajuan cahaya. Momentum suatu benda akan terlihat bertambah besar ketika benda bergerak. Momentum ini disebut momentum relativistik benda. Teori yang keempat yaitu postulat relativitas khusus Einstein. Postulat relativitas Einstein merujuk pada kerangka acuan inersia yang bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap, relatif terhadap kerangka acuan inersia lainnya. Dari hasil kajiannya, Einstein mengemukakan dua postulat, yaitu hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersia. Kecepatan cahaya yang merambat di ruang hampa udara atau ruang vakum bernilai sama untuk semua kerangka acuan inersia, yaitu C sama dengan 3108 molaritas. Dan yang kelima, massa relativistik. Massa ketika diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda disebut dengan massa diam. Ketika benda bergerak dengan kelajuan mendekati cahaya atau pengamat bergerak dengan kelajuan mendekati kelajuan cahaya mengukur massa suatu benda. Massa benda dalam keadaan ini lebih besar daripada massa diamnya. Massa ini disebut juga sebagai massa relativistik benda. Teori relativitas khusus Kuiperian. Teori relativitas khusus didasarkan pada dua postulat Einstein, yaitu sebagai berikut. Hukum fisika dapat dinyatakan dalam bentuk matematis yang sama, meskipun diamati dari kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap terhadap kerangka acuan yang lain. Kelajuan cahaya dalam ruangan hampa adalah konstan untuk semua pengamat, tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun pengamat. Relativitas kecepatan. Tidak ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Rumus penjumlahan kecepatan relativitas ialah sebagai berikut.
Relativitas panjang. Menurut teori ini, jika benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka panjang benda seolah-olah tampak memendek atau kontraksi panjang. Apabila diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda tersebut, relativitas panjang bisa dirumuskan sebagai berikut. Relativitas massa. Jadi, kalau kata Einstein nih, massa benda yang bergerak adalah m akan lebih besar daripada massa benda tersebut saat diam, atau MO. Rumusnya adalah sebagai berikut. Relativitas waktu atau dilandasi waktu merupakan waktu yang diukur oleh sebuah jam yang bergerak terhadap kejadian lebih besar daripada jam yang diam terhadap kejadian. Relativitas waktu dirumuskan sebagai berikut. Kesetaraan massa dan energi. Menurut Einstein, jika terjadi penyusutan massa, maka akan timbul energi. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan massa dan energi. Benda yang diam maupun bergerak memiliki energi saat benda diam dan saat bergerak atau energi total dapat dirumuskan sebagai berikut. Momentum relativistik. Tiap benda yang bergerak dengan kecepatan v memiliki momentum yang berbanding lurus dengan massa dan kecepatannya. Momentum suatu benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya c akan mengalami perubahan benda dalam bentuk tersebut karena mengalami gejala relativitas. Berikut rumusnya. Kesimpulannya ialah teori ini disebut khusus karena dia berlaku terhadap prinsip relativitas pada kasus tertentu atau khusus dari rangka referensi inertial dalam ruang waktu datar, di mana efek gravitasi dapat diabadikan. Relativitas khusus menunjukkan bahwa jika dua pengamat berada dalam kerangka acuan lembang dan bergerak dengan kecepatan yang sama relatif terhadap pengamat lain, maka kedua pengamat tersebut tidak dapat melakukan percobaan untuk menentukan apakah mereka bergerak atau diam. Terima kasih.